Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi dalam bersyukur itu saya ulangi lagi. Tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi juga harus dibarengi dengan hati kita, dengan perbuatan kita di dalam mensyukuri nikmat itu sendiri. Seperti yang tadi kita bicarakan juga, bahwa kalau kita mendapatkan satu rizki, itu janganlah hanya sekedar ditumpuk-tumpuk saja, namun dimanfaatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain yang membutuhkan, kalau memang diperlukan. Itu adalah bagian daripada kita mensyukuri nikmat. Ingat, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya kalau kita mau bersyukur yang sesungguhnya, maka Allah itu akan melipatkan nikmat-nikmat kita, akan menambahkan nikmat-nikmat kita. Jadi nggak usah khawatir. Kita akan menjadi orang yang rugi, tidak akan khawatir. Allah sudah menjamin. Maka pernah saya contohkan beberapa waktu lalu. Boleh jadi suatu saat kita dibantu oleh orang lain dengan bantuan yang sangat luar biasa yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kenapa? Boleh jadi sebabnya adalah karena kita juga pernah menolong orang lain. Walaupun pertolongan kita pada orang lain itu adalah hanya yang sifatnya kecil-kecil saja, yang biasa-biasa saja. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi ingat, kalau kenikmatannya Allah berikan kepada kita, itu digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, itu baru namanya kita mensyukuri nikmat. Namun kalau kenikmatan itu kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, baik itu dalam aturan masyarakat maupun dalam aturan pemerintah, maka itu sama saja dengan artinya kita mengkufuri nikmat itu sendiri. Yang jelas bahwa mengkufuri nikmat, Allah telah mengancam dengan azabnya yang sangat pedih, siksanya baik itu nanti di dunia maupun di akhirat. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Oke, kita kembali lagi. Apa sih sebab-sebabnya kok kita bisa bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa? Dan yang pertama tadi kita sudah sampaikan di awal, bahwa sering seorang khotib atau seorang penceramah menyampaikan, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, mari kita kupas satu demi satu. Yang pertama adalah nikmat iman. Iman itu adalah hubungannya dengan hati, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Dan itu bisa muncul kalau kita itu orang yang berilmu. Dan mampu ilmunya itu untuk memberikan dalam pikiran kita, meresap dalam jiwa kita,
bahwa sesuatu yang wujud, baik yang nyata maupun yang tidak kita lihat, itu pasti ada sebab dan ada sebab-sebabnya. Sebab terciptanya, sebab ada yang membuatnya. Memang kalau secara akal saja, yang namanya iman itu tidak mungkin akan bisa kita punya. Tidak mungkin. Kalau hanya sekedar mengandalkan akal. Tapi kalau akal itu sudah dibarengi dengan jiwa kita, kebersihan hati kita, maka barulah muncul dalam hati kita. Pasti semua ini itu pasti ada yang menciptakan. Maka disitulah orang membutuhkan apa yang namanya iman, kepercayaan, keyakinan. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada awalnya. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dengan adanya iman dalam hati kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka langkah yang kita lakukan setiap saat itu pasti akan berhati-hati. Tidak gegabah, tidak ceroboh. Karena akan meyakini dalam hati kita itu bahwa ada sesuatu zat yang mengawasi kita. Yaitu Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa orang beriman, tidak mungkin akan punya rasa khawatir dalam diri kita. Pada saat kita melakukan satu perbuatan apapun. Yang ada hanya dengan logika akal saja. Sehingga bisa saja orang-orang yang seperti itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan aturan negara maupun aturan pemerintahan maupun masyarakat, apalagi aturan-aturan yang ada di dalam agama. Karena tidak merasa takut. Tidak merasa ada dosa. Jadi sangat beda jauh dengan orang yang punya keyakinan. Apapun keyakinannya. Pasti dalam jiwanya akan tertanam rasa takut bahwa ada zat yang menguasai atau yang mengawasi dirinya kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Karena dengan adanya nikmat iman ini yang Allah berikan pada kita, ya memang tidak sembarang. Nikmat iman itu tidak sembarang. Ya namanya iman itu ya, kalau Allah tidak memberikan hidayah pada diri kita, ya kita tentu tidak akan beriman. Maka dengan adanya hidayah Allah yang berikan pada kita, dengan nikmat iman itu, inilah wajib kita syukuri. Bahwa kita termasuk orang-orang yang percaya pada Tuhannya. Yang percaya dengan apa yang telah Allah ciptakan pada manusia maupun pada alam semesta. Sehingga dengan adanya rasa iman tadi udah saya sampaikan bahwa dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, mesti kita selalu berhati-hati untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang manfaat, yang nantinya akan bermanfaat buat dirinya maupun orang lain. Yang tentu akan berakibat buat dirinya adalah ganjaran atau pahala yang akan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim
rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa mujakkihim wa ya'lamu wa yu'allimuhumullahul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Yang di dalam firman Allah tadi, yang artinya kurang lebih adalah, sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya pada orang yang beriman. Karena Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri. Yang memberikan kepada mereka ayat-ayatnya, menyerukan kepada mereka kitab dan hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kita diberi karunia iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat akan Rasul Muhammad diturunkan itu di kalangan mereka sendiri pada saat itu, yang kita kenal dengan namanya di Arab sana itu, ya zaman itu adalah dikenal dengan nama zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Sebetulnya bukan bodoh karena ilmunya itu, ya enggak. Mereka udah ngomong peradaban, ya sebetulnya udah maju. Mereka ilmunya yo luar biasa. Namun yang dimaksud bodoh di sini adalah mereka banyak melakukan kesesatan-kesesatan. Melakukan hal-hal yang buruk, yang di luar akal manusia. Bahkan sampai-sampai orang punya anak perempuan itu malu. Sehingga kalau keluar anak perempuan, atau punya anak perempuan, saat itu anak perempuan itu dibunuh. Ini satu tindakan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Maka diutuslah Rasul, diutuslah Nabi besar Muhammad SAW untuk menata, untuk memberikan contoh-contoh, memberikan petunjuk, mengajarkan Al-Quran pada mereka. Supaya apa? Menjadi orang-orang yang terhormat. Menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mampu berpikir dengan baik. Yang taat pada Tuhannya. Yang semuanya itu alhamdulillah. Sampai dengan sekarang ini, apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sampai sekarang bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati dan bisa kita ikuti. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.